itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan. Upaya kudeta bersenjata, kita tidak punya senjata. Nggak dapat jatah kursi menteri, malah jadi main menteri-menterian. Ini apalagi sih ya Allah. Junjungannya sibuk main presidenan, pengikutnya sibuk main kabinetan. Si tahu gue kenapa namanya harus shadow kabinet atau kabinet bayangan. Ini tuh mereka lagi main akad-sukian. Politik Indonesia kembali memanas. Sekelompok tokoh menggelar rapat perdana Kabinet Bayangan dengan Ferry Amsari dipercaya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Mereka bahkan menyatakan siap adu gagasan dengan Kabinet Merah Putih. Lalu, seperti apa rapat perdana ini? Di sisi lain publik pun ikut menyoroti tajam Kabinet Bayangan. Mari kita simak video lengkapnya. Takut dianggap kurang lebih makar ya. Pertama, tidak ada upaya kami untuk menyerang fisik presiden. Kalau mengubah struktur pemerintahan, kementerian, kami tidak dalam rangka mengubah, kami membayangi saja. Lakukan upaya kudeta bersenjata, kita tidak punya senjata. Rakyat itu cuman punya hak bicara. Sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja pemerintah. Kemudian Jubir, kemudian Bakom, kemudian KSP. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kawan-kawan yang aktif mengawal isu pendidikan pasti kenal Mas Iman. Kemarin juga ketika sedang mengadvokasi guru honorer di MK, kita tahu video beliau viral, dan beliau memang sehari-hari bekerja sebagai guru dan berjuang untuk guru. Dan Kabinet Bayangan ini ke depan juga akan terus mengawal itu semua. Selanjutnya, kalau teman-teman yang di sektor kesehatan juga pasti tidak asing, yaitu Mbak Irma Hidayana. Ke semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Dan ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Nggak dapat jatah kursi menteri, malah jadi main menteri-menterian. Sabar-sabar bang, nanti siapa tahu 2009 bisa masuk kabinet. Jangan juga bikin kabinet bayangan. Nanti jangan-jangan ada juga nih presiden bayangan, wapres bayangan, kasih bayangan. Pokoknya serba Si tahu gue kenapa namanya harus shadow kabinet atau kabinet bayangan. Ini tuh mereka lagi main akad-sukian. Atau emang karena terinspirasi dari bohirnya ya yang suka di belakang layar bagai bayangan aja. Kan mereka ini tuh getol ya mengkritik pemerintah gitu, seolah-olah pemerintah itu tidak merepresentasikan rakyat. Tapi masalahnya kenapa solusinya itu membentuk kabinet yang bahkan mereka tidak pernah dipilih rakyat sama sekali gitu. Tolong jelaskan, logika gue gak masuk. Maksud gue tuh jangan sampai ya bersikap seolah gak punya pilihan, padahal memang dari awal itu udah kebelet untuk memilih diri sendiri. Anyway, mereka ini kan bukan oposisi secara official ya, karena kan mostly isinya NGO dan juga think tank yang cosplay jadi menteri anjay, seolah-olah ya cuma mereka itulah yang lebih layak dari Kabinet Merah Putih yang jelas punya legitimasi. Jadi gak kebayang anjir ketika tiba-tiba LinkedIn mereka itu berubah ya, mencantumkan experience jabatannya adalah menteri di shadow kabinet. Ya itulah SJW ya, dan bahkan ini paguyuban tetua SJW. Dan bukan mereka gitu, kalau tingkahnya tuh gak dramatis anjir. Aduh, ajaib dan alay banget. Jadi lucu, maksud gue tuh ketika kabinetnya bayangan, legitimasinya juga bayangan. Sekarang gimana pendapat kalian ya? Ini apalagi sih ya Allah.
Junjungannya sibuk main pelecidenan. Pengikutnya sibuk main kabinetan. Tapi gue penasaran siapa sih biang keroknya? Oh, ini. Ferry lagi. Gue bingung kenapa sih orang-orang yang punya nama awalan F ini selalu ada aja gebrakannya. Kemarin si Felix bikin provokasi. Nah sekarang si Ferry bikin kabinetan. Mana ada list nama-nama menterinya lagi nih. Nih orang-orangnya nih. Ferry Amsari, sekretaris negara. Tapi gue lihat gak ada nih Abah Anies. Abah kemana? Ini nggak komplit ini. Seharusnya ada presidennya. Masa menteri-menterinya sebanyak ini presidennya nggak ada? Jahat banget kalau Abah nggak diajak. Parah sih. Oh ya, mereka rapatnya di mana sih? Rapat yang dihadiri 15 menteri abal-abal dari kabinet bayangan dilakukan di sebuah toko buku. Hah? Gak ada tempat yang agak fancy gitu? Hotel bintang 5 kek? Kurangan budget atau gimana sih? Ya gak mungkin juga dong dananya gak cukup. Yang namanya rapat itu pasti ada dananya. Dan pasti ada yang mendanai donaturnya. Kalau kayak gini kan gak enak dilihat gitu. Masa ya ruangannya biasa aja. Apalagi para menteri abal-abal, maksudnya menteri kabinet bayangan ini formasi menterinya kan orang-orang hebat semua. Ya minimal tempatnya juga harus mewah dan berkelas. Tapi gak apa-apa lah, terserah lah, suka-suka kalian aja lah, asal gak mengganggu ketertiban warga sekitar aja. Akan tetapi yang perlu diingat, ini bentar lagi kan kita mau Agustusan, mau masuk ke hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Kalau emang kabinet bayangan yang kalian bentuk itu ada gunanya, ada manfaatnya, ya udah. Tapi kalau itu adalah rapat untuk membuat suatu keonaran, makar, ataupun kalian membuat rapat untuk persiapan demo nanti Agustusan, berarti ada udang di balik bakwan dalam pembentukan kabinet bayangan ini. Apalagi nauzubillahnya kalian membuat agenda-agenda terselubung untuk melengsarkan pemerintah yang sekarang, itu parah sih. Berarti perkumpulan kalian itu adalah perkumpulan londo ireng, perkumpulan para pengkhianat bangsa, orang-orang kapitalis yang tidak mau negara ini maju dan damai. Jadi tolong ya, terserah mau bikin kabinet bayangan, menteri bayangan, atau jurus Naruto 1000 bayangan, dan terserahlah. Asalkan jangan mengusik presiden dan wakil presiden yang sekarang. Terima kasih. Kabinetan. Kabinet bayangan ini adalah iklim demokrasi yang harus dipelihara. Kalau menurut gue sih ini sejenis gangguan ya, ancaman. Enggak juga lah, ngapain orang kritik-kritik kayak gitu dibikin ancaman. Siapa dia, orang cuma bohong-bohongan. Dia mau ngoceh kayak apapun ya lu nggak usah keder. Kalau mau ya ikut aturan, lu dipilih nanti. Gue yakin dari semuanya itu kagak pernah dapat suara. Sok paling nasionalis, sok paling cinta Indonesia. Padahal menurut gua, nah lu siap nggak lu kalau berbeda? Ini cuma mau ganggu, carmuk-carmuk di permukaan. Nanti kalau udah dikasih kekuasaan, gua kagak demen nih kalau di antara mereka ada yang akhirnya masuk ke kekuasaan. Ya, gimana menurut geng? Kita sambut kabinet bayangan ini, kabinet bohong-bohongan ini. Kabinet apa nih? Bayangan. Berarti cuma ada di siang hari doang dong. Oh enggak, malam juga ada karena sinar matahari. Oh berarti nggak hemat energi nih kabinet bayangan. Apa ya? Kagak real berarti bayangan. Membayang-bayangi gitu maksudnya. Jadi oposisi. Katanya di sini nggak ada oposisi di Indonesia. Lah dia juga bukan orang partai ya. Oh iya, kelompok kritis. Tapi bagi gue sih salah satu di antaranya nggak kritis itu. Biasa. Biasa banget. Cuma dia lagi menggunakan pamornya, momentumnya untuk terus menjaga momentum tetap ada di kamera gitu doang. Biasa aja. Orang hari ini soal kabinet bayangan. Tapi melihat orang-orang yang mengisi kabinet bayangan itu ya, semuanya terafiliasi ke Selyos, yang jelas-jelas kalau kalian googling Selyos itu pendanaannya dari mana? Dari kakek Nyoros. Nah, kalian udah tahu ya arah kritik dari mereka tuh apa. Tentunya kalau kalian perhatikan arah kritik dari Selyos dan kawan-kawan ini yang antek-anteknya kakek Nyoros, itulah
arah kritik kepada kebijakan-kebijakan yang memang sifatnya ekonomi kerakyatan. Contoh yang disebut ada MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain lah ya. Banyak lah, kalian lihat sendiri aja lah. Gue males juga panjang-panjang masukin ini karena ini sudah FYP juga kan. Yang patut kita ingat dan kita sadari bahwa ingat kata Pak Prabowo, banyak londo ireng, tapi kan nggak nyebut nama, kok pada kepanasan. Bahkan Asosiasi Jurnalistik atau AJI ya, Perkumpulan Jurnalis Indonesia, meminta Pak Presiden untuk meminta maaf. Loh, kalau kalian tidak merasa menjadi londo ireng atau pengkhianat bangsa atau lebih tunduk kepada bohir kapitalis, ya nggak perlulah kalian baper ya. Kalian nggak perlu juga memaksa presiden untuk minta maaf. Ini kan negara demokrasi, ya kan? Kalian bebas beropini terhadap pemerintahan hari ini. Masa presiden tidak bisa menanggapi atau tidak boleh menanggapi narasi kalian, ya kan? Kalau presiden menanggapi, kok kalian malah marah, suruh minta maaf dan baper. Logikanya di mana? Salam waras. Siapa sebenarnya orang-orang di balik kabinet bayangan ini? Kalian bisa baca di sini ya, guys. Jadi kalau kalian dengar nih istilah kabinet bayangan, mungkin kamu akan mengira bahwa isinya itu nanti adalah politisi-politisi oposisi. Ternyata bukan, guys. Yang membentuk kabinet ini justru para akademisi, ekonom, peneliti, dosen, sampai aktivis masyarakat sipil. Jadi totalnya ada 15 orang yang akan mengawasi kementerian di bawah pemerintahan presiden sekarang ini. Katanya begitu. Jadi tokoh yang paling dikenal adalah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas yang selama ini sering mengkritisi isu demokrasi dan konstitusi. Di kabinet bayangan ini, dia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara sekaligus memimpin proses seleksinya. Kemudian urusan ekonomi ada dua nama yang cukup sering banget muncul di media, yaitu Bima Yudhistira, ekonom dari Selios. Nah, kalian pasti dengar Selios ya, yang telah menjadi Menteri Keuangan bayangan. Kemudian Media Wahyudi Askar, yaitu akademisi dari UGM sekaligus pendiri Selios yang mengisi posisi Menteri Perekonomian. Kemudian di bidang luar negeri ada Sofwan Albana, jadi dia Profesor Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Sementara sektor pertahanan diisi oleh Kyuri Maharani, dia ini pakar strategi pertahanan dan keamanan Indo-Pasifik. Kemudian bidang hukum dipegang oleh Yance Arizona, dosen Fakultas Hukum UGM yang dikenal fokus pada isu konstitusi, hak masyarakat adat, dan HAM. Nah, sedangkan isu digital dipercayakan kepada Nenden Sekar Arum, jadi dia adalah Direktur SafeNet yang selama ini aktif mengadvokasi hak digital dan kebebasan internet. Nama lainnya juga berasal dari berbagai latar belakang, guys. Ada aktivis pendidikan, peneliti pertanian, ahli hubungan industrial, terus penggiat kesehatan, hingga pemerhati lingkungan. Hampir semuanya berasal dari dunia akademik dan organisasi masyarakat sipil, bukan dari partai politik. Jadi pertanyaan besarnya itu bukan lagi siapakah mereka ini, tapi apakah kumpulan akademisi dan aktivis ini benar-benar bisa menjalankan pengawasan yang efektif bagi pemerintah, atau ini pengaruhnya hanya akan sebatas memberi kritik-kritik doang tanpa kekuatan atau mengubah kebijakan apa-apa. Menurut kalian, guys, gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.